Soal nomor 1. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produksi karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasannya, pada soal nomor 1 ini, keywordnya adalah mengidentifikasi. Nah, kemudian di sini diminta adalah tingkatan kognitif mencipta atau C6. Maka pada tingkatan kognitif mencipta, kata kerjanya yang tepat di poin E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Pembahasannya adalah indikator kompetensinya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Yang diminta oleh soal adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang paling benar di antara A, B, C, D, dan E adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Keywordnya di sini adalah melalui diskusi. Ini adalah kondisi yang dilalui. Kemudian ada siswa, yaitu audiensnya. Kemudian menjelaskan secara benar. Nah, soal nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan
hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Pembahasannya, keyword dari soal ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Nah, soal ini meminta adalah pengetahuan jenis apa daripada tujuan pembelajaran ini, pengetahuan jenis apa. Nah, jawabannya di sini adalah konsep. Soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Pembahasannya, keyword dari soal ini adalah menemukan, kemudian kehidupan sehari-hari, mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, kunci jawabannya adalah E. Kontekstual. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Bahasannya, keyword dari soal ini adalah menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum. Penyajian pesan secara tertulis. Nah, jawabannya yang paling pas atau yang paling tepat adalah A. Bagan. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Pembahasannya, keyword dari soal ini adalah evaluasi. Tujuan pembelajaran, kemudian hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat adalah evaluasi sumatif. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik.
D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Pembahasannya, keyword dari soal ini adalah materi dan media dari internet. Maka langkah yang harus dilakukan adalah, jawabannya tentunya adalah mengidentifikasi KI, KD, dan indikator. Soal nomor 8. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Keyword dari soal ini adalah diskusi kelompok, kemudian daftar cek atau checklist dalam bentuk skala. Soal ini meminta penilaian otentik holistik. Maka jawaban yang benarnya adalah penilaian kinerja. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru: A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Keyword dari soal nomor 9 ini, metode diskusi dan menggunakan media gambar. 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, yaitu pergerakan gitu ya. Kemudian lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, maka dari kasus ini strategi pembelajaran yang paling tepat tentunya adalah project-based learning. Soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Keyword dari soal ini adalah menuliskan beberapa aturan. Nah, kecerdasan kecerdasan yang diminta di sini adalah naturalis. Demikian untuk soal pedagogik pertama ini. Next, kita akan lanjut. Terima kasih.